الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله العظيم الكريم، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي كني بأبي القاسم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى بالقرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah Jumat hari ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan seluruh jamaah sekalian untuk selalu dan senantiasa menguatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Agar kita diselamatkan dalam kehidupan yang pada ini untuk meraih kebahagiaan akhirat kelak. Takwa juga merupakan sebuah kompas kehidupan yang mengarahkan kita dalam kebenaran untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Takwa juga memiliki arti memelihara atau juga memiliki arti menghindari. Maka para ulama banyak mengatakan bahwa takwa imtithal awamirillah wa ijtinabun nawahi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Takwa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya, baik dalam keadaan sedih maupun ramai, baik dalam lahiriah maupun batiniah. Allah Ta'ala juga menjelaskan barang siapa yang bertakwa akan senantiasa diberikan jalan keluar dari berbagai masalah kehidupan yang dialaminya, dan juga yang akan dikaruniakan rezeki dari yang tak terduga-duga. Allah Ta'ala di Quran Al-Karim, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Surah Al-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan dibukakan dari berbagai masalah kehidupannya dan akan dikaruniakan rezeki yang tidak terduga-duga. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluknya dengan beragam-ragam, dengan beragam bentuk dan rupa-rupa yang unik. Mereka semua memiliki karakteristik, memiliki sifat, keistimewaan, kelebihan, bahkan kekurangan setiap manusia. Dan Allah ciptakan berbeda bukan berarti untuk saling berselisih, tapi juga untuk menjadikan sebuah rahmat bagi semesta alam. Kita semua umat muslim yang tinggal di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan keberagaman yang sangat kaya raya di negeri ini, mulai dari segi bahasa, agama, adat istiadat, kearifan lokal, hingga pemahaman berbeda antar pikiran bersama manusia. Maka kita harus menjaga keberagaman tersebut dengan sebuah nilai persatuan dan kesatuan, serta jangan sampai kita terpecah bahkan
berai. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin memerintahkan persatuan saja, namun juga melarang, bahkan mengancam dengan tegas bagi orang-orang yang untuk bahkan bercerai-berai. Dalam Al-Quran disebutkan Allah Ta'ala bil Quran Al-Karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim wa la takunu alladhi tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat berat. Surah Al-Imran 100. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat penting bagi manusia. Persatuan merupakan salah satu ajaran yang sangat mulia dalam al-ukhuwah al-islamiyah, dalam persatuan dengan akidah umat Islam. Sebab persatuan merupakan ruh kehidupan dan menjadi pilar kekuatan dalam hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan juga memiliki kearifan lokal di antara sesama manusia. Dengannya muncullah kebersamaan, kemudian lahirlah sikap yang saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi antar sesamanya terhadap sesama makhluk hidup sosial. Hal itu demikian sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan janganlah dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali apakah itu? Tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan, bercerai-berai, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ikhwan, surah Al-Imran 103. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk memperkuat tali persaudaraan sebagaimana digambarkan firman-Nya ayat selanjutnya surah Al-Imran 112 yang mengatakan Yuribat alaihim al-dhillah aynama nukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang berpegang kepada tali hubungan, tali kekuatan, tali keimanan kepada Allah, dan tali hubungan sesama manusia. Hablun minallah, cinta kita kepada Allah, dan hablun minan nas, cinta dan kasih kita sama manusia. Dalam konteks persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah kita, ayat tersebut mengidentifikasikan bahwa manusia tidak akan diliputi kehinaan, tidak akan diliputi kesengsaraan dalam hidupnya sepanjang ia menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia, antar seakidah, seislam, dan seiman, satu dengan lainnya, karena sikap persaudaraan dan kesatuan yang menjadikan manusia bermartabat dan memiliki kekuatan. Al-ittihadu asasu an-najah, karena persatuanlah yang akan mengokohkan hidup kita menjadi sukses, menjadi bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam sendiri, ikatan persaudaraan dikenal dengan berbagai macam
kompleks, seperti persaudaraan antar keturunan yang disebut dengan al-ukhuwah an-nasabiyah. Juga disebutkan persaudaraan sesama manusia, al-ukhuwah al-bashariyah. Dan juga disebutkan persaudaraan antar tanah air, al-ukhuwah al-wataniyah. Dan juga persaudaraan antar umat beragama atau antar agama Islam, al-ukhuwah al-islamiyah. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungannya antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Al-Hujurat ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang kepada umatnya untuk apa? Dengan mendiamkan sesama saudaranya, sesama keluarganya, sesama tetangganya, sesama kerabatnya, sesama rekannya, mendiamkan mereka selama 3 hari berturut-turut. Apalagi jika di antara kita ada yang tidak saling tegur, ada yang tidak saling sapa, ada yang tidak saling tersenyum, bahkan na'udzubillah saling bermusuhan, saling bertengkar secara psikis, bahkan na'udzubillah saling menumpahkan darahnya antara satu sama yang lain. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jika kita meniru tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lebih banyak bersaudara kepada siapapun daripada bermusuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Ansar adalah masyarakat Yasrib yang ada di Madinah, sedangkan kaum Muhajirin orang-orang yang berhijrah bersama Rasul dari Mekah menuju Madinah. Mempersatukan berbagai kabilah, berbagai suku di bangsa Arab, ras, suku bangsa dan kehidupan dunia. Maka kita semua umat Islam perlunya menekankan satu titik temu di antara berbagai perbedaan yang ada dari mulai berbagai permasalahan dari bangsa, suku, agama hingga bahasa. Karena kita adalah manusia, kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah umat muslim. Semoga kita diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya lah siapapun yang ada di antara kita, baik di kalangan suatu perusahaan, suatu tempat pekerjaan, suatu komunitas, suatu organisasi yang melibatkan aspek-aspek sosial di antara kehidupan kita, maka selanjutnya kita harus saling berkolaborasi, harus saling wata'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu satu dengan yang lainnya, saling bersinergi, saling menjaga perbedaan pemikiran, menjaga perbedaan pemahaman, dan menghormati antara satu paham dengan paham yang lainnya. Jangan sampai keluar daripada nilai-nilai akidah dan juga nilai-nilai keimanan. Hal ini dipertegas dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada ala ukhbirukum bil mu'min al-mu'minu man aminahu an-nas ala amwalihim wa anfusihim wal muslimu man salima an-nas min lisanihi wa yadihi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajara al-khataaya wal dzunub. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika melaksanakan sebuah haid ibadah yang mengatakan yang bersabda bahwa maukah kalian kuberitahukan pengertian mukmin? Apakah mukmin itu? Mukmin itu adalah orang yang memastikan dirinya memberi rasa aman untuk jiwa dan harta orang lain. Sedangkan muslim ialah orang yang memastikan ucapan dan tindakannya tidak menyakiti orang lain. Sementara mujahid itu apa? Mujahid itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Sedangkan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa. Demikianlah khutbah singkat pada kali ini. Mudah-mudahan momentum bulan Rajab, akhir bulan Rajab, sebentar lagi kita juga akan memperingati beberapa peringatan, di antaranya Isra dan Mi'raj, dan bertepatan juga menikmati dan mensyukuri tahun baru. Semoga kita semua menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Hati setiap mukmin, hati setiap orang yang beriman itu pasti ada cobaannya. Baik dosa-dosa pada masa lalu, baik dari berbagai permasalahan dalam masa lalu. Semoga di bulan Ramadan ini bersama juga ada Mi'raj, dan di awal bulan ini juga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan untuk menjalankan seluruh aspek kehidupan. Semoga menjadi yang jauh lebih baik lagi, dan semoga kita semua diterima segala amal-amal ibadah kita, amal-amal saleh kita, dan semoga kita benar-benar diakui sebagai siapa, sebagai umatnya Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang lain yang harus kita upayakan, yang harus kita harapkan kecuali apa? Siapa tahu mungkin kita punya amal baik dan juga mungkin kita punya amal soleh, tapi ternyata ketika nanti di al-mizan ditimbang amal buruk kita jauh lebih besar daripada amal baik kita, maka siapakah yang harus kita harapkan kecuali siapa? Syafaatnya Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan diakui sebagai umatnya. Allahumma inna nas'aluka syafa'ataka ya Rasulullah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum jami'an a'malina innahu huwal hakimul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimin فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله يدل على كل شيء وكيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرض. أما بعد، فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته واصبروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وابتدى بملائكته المسبح بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمضطربات والشدائد والإعراض منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان السائلين آمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين في إندونيسيا في سومطرة في جاوا وفي بلدان السائلين آمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة